Jakarta adalah kota terbesar dan paling sibuk di Indonesia. Di kota ini, tak kurang dari 1,1 juta orang menggunakan bus sebagai alat transportasi setiap harinya. Satu di antaranya adalah Saiful Bahri, yang berprofesi sebagai penjahit. Saya buka usaha jahit dari tahun 78 sampai sekarang. Saya gelutin dengan apa adanya lah begitu. Namanya usahanya jahit ya dari pagi sampai malam. Kalau dahulu kan naiknya Metro Mini. Nah sekarang digantikan oleh Transjakarta, lebih enak, lebih nyaman. Kalau dahulu kan pakai ada pengamen lah di mobil, ada copet lah. Nah, sekarang kan itu semua udah nggak ada. Nah, lebih enak jadinya, pakai AC, bisa tiduran, turunnya tertentu udah pasti. Pokoknya enak lah sekarang gitu. Transjakarta yang dioperasikan oleh PT Transportasi Jakarta ini adalah sistem transportasi bus rapid transit pertama di Asia Tenggara. Sistem transportasi ini mengadopsi jaringan transportasi publik di kota Bogota, Kolombia yang bernama Transmilenio. Transmilenio mulai beroperasi di Bogota pada tahun 2000 silam sebagai solusi atas krisis transportasi yang melanda kota tersebut. Sebelumnya, pada akhir tahun 1990-an, kondisi di Bogota, ibu kota Kolombia ini sangat kacau. Tidak adanya jaringan transportasi publik ditambah dengan tingginya tingkat kriminalitas membuat kota ini sangat rawan dan jauh dari kata nyaman. Namun wajah kota Bogota mulai berubah ketika pada akhir tahun 2000, pemerintah setempat membuat jaringan transportasi publik yang massal, efisien, dan berbiaya rendah untuk semua lapisan masyarakat. Sistem bus rapid transit dengan nama Transmilenio inilah yang diadopsi oleh pemerintah Jakarta menjadi Transjakarta pada tahun 2004. Kini jalur lintasan bus Transjakarta telah mencapai 230,9 km dan menjadi yang terpanjang di dunia. Dengan 252 halte yang tersebar dalam 14 koridor dan beroperasi selama 24 jam penuh. Halte Blok M ini tuh banyak banget sih kenangan buat aku selama masa SMA. Halte Blok M ini terutama di koridor 1 ini, aku sama teman-teman aku suka pergi ke pusat kota buat jalan-jalan. Itu seru banget sih, kayak jadi punya banyak kenangan selama aku SMA sama teman-teman aku. Itu jadi sesuatu yang membekas banget di selama masa SMA aku. Dan aku tuh ngerasa aman banget di koridor ini, dan dimanapun naik TJ, walaupun sendiri sama teman-teman itu aku ngerasa aman dan nyaman sih. Transjakarta kini memiliki lebih dari 4.500 armada bus dengan 100 diantaranya adalah bus listrik dengan target tambahan 200 bus listrik pada tahun 2024. Saya punya kesan naik Royal Trans itu karena dia bisa ngecas HP, terus habis itu juga nyaman buat duduk, kayak luas gitu kan space-nya. Terus habis itu juga bersih, jadi di perjalanan itu kita bisa menikmatin jalanan juga gitu, karena dalamnya itu nyaman, nggak ngebut-ngebut juga gitu. Bus listrik ini menggunakan energi listrik yang tersimpan dalam baterai sebagai penggerak motor. Baterai bus listrik ini memiliki kapasitas 324 kWh dengan jangkauan maksimal 250 km. Bus listrik ini juga dilengkapi sistem pemadam yang bekerja otomatis pada beberapa komponen kritikal. Bus listrik memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan bus konvensional berbahan bakar fosil. Operasional bus listrik di Tenggarai mampu menghemat 62% biaya energi dengan perawatan yang lebih efisien dan juga lebih hemat biaya hingga 35%. Selain itu, bus listrik dapat mengurangi polusi kebisingan hingga 28% dan menghasilkan zero emission. Bahwa ini tidak terlepas dari komitmen global kita, menciptakan zero emission. Ya. Dan salah satunya diterjemahkan adalah dengan kita mengoptimalkan, melakukan konversi dari seluruh armada transportasi publik yang tadinya berbasis BBM menuju listrik seperti ini. Kini Transjakarta menjadi salah satu moda transportasi publik yang menjadi primadona dan sangat aktif digunakan oleh masyarakat.
naik Transjakarta itu enak, nyaman, dingin, dan yang paling penting murah banget. Jadi bisa menghemat untuk transport. Jakarta menurutku jadi solusi banget sih untuk masyarakat yang bermobilitas tinggi, karena dengan 3.500 itu kita udah bisa muterin Jakarta dari ujung sampai ujung. Tarif bus Transjakarta memang tak pernah berubah sejak awal beroperasi 20 tahun silam, tetap Rp3.500. Ya, tarif Transjakarta tentu saat ini kami terus melakukan kajian yang diharapkan dari kajian ini kita bisa mendapatkan angka yang relatif sama ditinjau dari ability to pay dan willingness to pay masyarakat, sehingga ini terus dilakukan penggodokan. Transjakarta ini tarifnya itu sudah lama nggak naik ya. Jadi tarif ini kalau saya tidak salah itu mulai berlaku Januari 2005. Jadi hampir 20 tahun tarifnya ini nggak naik-naik. Dan cukup lama ya. Saya kira kalau tidak naik ya kurang bagus lah. Ya, karena ini juga memang angkutan harus subsidi, iya. Ya, tujuannya memberi subsidi pada penumpang agar penumpang yang menggunakan angkutan pribadi mau beralih menggunakan angkutan umum. Dan sekarang Transjakarta itu dia sudah bisa mengcover 88,2% wilayah Jakarta. Kita masih terus menunggu kajian rekan-rekan dari Dewan Transportasi Kota, dari beberapa NGO, itu kita harapkan semuanya masuk dulu komprehensi, kemudian kita coba lihat secara utuh dan itu yang nantinya akan diusulkan. Anggaran yang digelontorkan pemerintah Jakarta untuk kebutuhan subsidi Transjakarta mencapai Rp3,9 triliun dalam APBD tahun 2024. Anggaran ini ditujukan untuk menyediakan sarana dan juga akses transportasi yang aman, nyaman, dan juga terjangkau bagi masyarakat.